Menurut Stuart and Sunden, identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Identitas tetap adalah informasi atau data yang secara unik mengidentifikasi seseorang atau sesuatu dan biasanya tidak berubah seiring berjalannya waktu. Contoh dari identitas tetap adalah nomor KTP, nomor paspor, nomor SIM, nomor kartu keluarga, dan nomor kartu keluarga sejahtera. Identitas tetap ini digunakan untuk mengidentifikasi individu atau objek dalam berbagai situasi, seperti untuk keperluan administrasi, keamanan, atau verifikasi. Identitas konstruksi adalah identitas yang dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti budaya, sosial, politik, dan lingkungan. Proses ini terus-menerus dan dapat berubah seiring waktu. Identitas ini berasal dari kesadaran diri yang berasal dari pengamatan dan penilaian. Faktor-faktor pembentuk identitas konstruksi adalah konsep diri, lingkungan, sekitar, dan afiliasi golongan atau kelompok. Contoh kasus identitas konstruksi adalah presentasi diri netizen di media sosial. Identitas tunggal mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki satu identitas yang dominan atau terutama mendefinisikan siapa mereka. Contoh, identitas Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia pada lambang Garuda Pancasila. Selain itu juga seorang seniman adalah seorang penikmat seni dan menciptakan karya seni dalam bentuk lukisan. Nah, selanjutnya adalah identitas terberi atau given. Adalah sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Contohnya adalah ciri fisik tertentu sejak lahir. Seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu, seperti berkulit cerah, berkulit gelap, bermata biru, berambut keriting, dan sejenisnya. Identitas dinamis adalah identitas yang dapat mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi seiring dengan perubahan yang dialami manusia pada masyarakat. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada satu individu saja, namun dapat terjadi pada suatu kelompok hingga pada perkembangan teknologi. Contohnya pada penggunaan motor yang dahulunya menggunakan tenaga bahan bakar minyak, kini berkembang menggunakan tenaga listrik dan marak digunakan masyarakat. Identitas jamak atau juga dikenal sebagai identitas ganda mengacu pada situasi di mana seseorang memiliki dua atau lebih identitas budaya, etnis, agama, atau sosial yang saling tumpang tindih. Ini bisa terjadi karena individu memiliki akar atau pengalaman yang berbeda dalam budaya atau komunitas yang berbeda. Contoh dari identitas jamak bisa mencakup seseorang yang lahir di suatu negara tetapi dibesarkan di negara lain, sehingga mereka memiliki identitas budaya dari kedua negara tersebut. Atau seseorang mungkin memiliki kedua orang tua dengan latar belakang etnis atau agama yang berbeda, sehingga mereka memiliki identitas ganda yang terbentuk dari keduanya. Itu tadi penjelasan terkait identitas dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.